Kemudian dilanjutkan penanganan pada sirkulasi. Nah, yang sudah bertanya nanti kita jawab ya. Tenang Besti, semua akan terjawab indah pada waktunya ya. Setelah RW-nya clear, breathing-nya clear, kita lanjutkan ke sirkulasi. Sirkulasi pasangannya adalah kontrol perdarahan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengontrol perdarahan? Yang paling gampang tadi dengan direct pressure. 3T, sebutkan 3T itu apa saja kawan-kawan? Tutup. Tekan, tinggikan. Angkat. Iya, Tinggikan. tutup, tekan, Tinggikan. tinggikan. Kalau ada fraktur, para bestis, boleh nggak dilakukan peninggian? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak Tidak boleh. boleh. Fraktur, Anda harus melakukan titik-titik. Yuk, dilakukan apa? Pembidaian. Ya, oke. Kalau dengan pembidaian ternyata tidak cukup untuk mengontrol perdarahan, maka harus kita pasang apa? Tourniquet. Ya, kalau Anda melakukan pemasangan tourniquet, Anda harus catat waktunya ya. Setiap titik-titik kita harus melonggarkan sebentar ikatan tourniquetnya. Setiap 15 menit. terpinter ya. Ini karena racikan kopinya pas ya. Kopinya tubruk, dicampur Arabica, dicampur kopi Lampung. Diminum mencret ya. Oke, lanjutkan. Setelah tidak terkontrol dengan menggunakan tourniquet, maka Bu Erna Rahayu Kusuma dan kawan-kawan harus memberikan titik-titik. Apa tadi namanya? Hemostatic agent. Hemostatic agent ya. Oke, kalau dengan obat-obat untuk kontrol perdarahan, ternyata darahnya juga masih keluar. Yang terakhir, kita harus segera bawa ruang korban ini ke ruang titik-titik. Pembedahan. Tahan ya, perlu ketemu dengan dokter bedah. Namanya siapa ya tadi kawan-kawan dokter bedahnya? Dokter? Dokter Fuad. Iya, sakarepmu ya. Dokter Junet Parwoto. Nah, itu orang Jogja. Tetangganya Erina Gudono ya. Oke, setelah berhasil dikontrol perdarahannya, maka teman-teman harus tangani shocknya. Ya, Bu Ellen Verliawati harus kaji dulu ya. Yuk kawan-kawan, bagaimana cara kita mengkaji shock secara cepat? Ingat siapa tadi? Yuk, ingat siapa? Pan, berarti ingat yang punya partainya dong. Siapa yang punya partainya Pan? Amin Rais. Ya, jadi yang diingat-ingat Amin Rais, jangan SB ya. Beda partai, Bos. Pak SBY itu Demokrat ya. Oke, barangkali kamu belum tahu ya kan? Kebanyakan nonton drakor. Oke, kalau muncul tanda-tanda shock, Anda segerakan pasang IV line 2 jalur kanan dan kiri. Pilih IV kit nomor berapa? 14. Kemudian ambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan cross apa yang Golongan darah. crossmat bukan cross apa? Crossmat ya, bukan sarangeo. Yang diperiksa golongan darah, resus dan HB. Setelah itu Anda masukkan cairan kristaloid hangat 1 liter. Suhunya berapa sih teman-teman suhunya? 37 sampai 40. Baru pelatihan ya, 37 sampai 40 derajat Celcius. Cara menghangatkannya, A. Dengan menggunakan infus warmer, B. Dijemur di bawah terik matahari, atau C. Direbus di dalam kuali, atau D. Dikempit di dalam ketiak. Yang betul? Dalam ketiak. Oh ya, menggunakan infus warmer. Ini ada pertanyaan, sekaligus dijawab. Kenapa Pak harus dalam kondisi yang hangat? Loh, pasien yang mengalami shock itu terjadi hipotermi, betul ya? Akralnya dingin. Kalau kita memberikan cairan juga dalam kondisi yang dingin, ini dapat terjadi hal yang kalau bahasa Inggrisnya itu worsen, memburuk. Ya. Hipotermi ini dapat menyebabkan bradiaritmia. Maka harus segera ditangani. Oke? Oke. Ini kita lanjutkan ya.
Karena Anda memasukkan cairan, maka jangan lupa dipasang Foley kateter. Kontraindikasi pemasangan Foley kateter apa saja? Yang pertama adalah ruptur. Ruptur urea. Ya, kalau uretra itu ruptur. Jangan besok pada saat ujian Anda jawab. Kontraindikasi pemasangan Foley kateter apa? Yang pertama adalah fraktur, Pak. Fraktur uretra. Bayangin ya. Pernah nggak Anda jaga atau berdinas menjadi perawat selama kurang lebih 40 tahun ini, Bu Ellen? Anda ketemu dengan laki-laki jalannya aneh. Pas ditanya, kenapa Mas jalanmu kayak gitu? Kemarin aku jatuh dari motor, ya. Femurku patah, uretranya juga patah, Pak. Sekarang lagi dibidai. Pernah nggak? Enggak kan? Nah, maka jangan disebut fraktur. Nah, kalau disebut fraktur, burungnya mohon maaf dibidai. Nah, ya. Wah, itu menyedihkan. Oh, paham ya? Wong ruptur saja istrinya sudah sedih, apalagi fraktur. Nah, ya. Oh, itu kan jadi masalah ya. Oke, kalau tidak ada kontraindikasinya, maka Foley kateter boleh dipasang. Kalau ada kontraindikasinya, gunakan sistotomi, kolaborasi dengan dokter. Urin yang pertama kali keluar itu urin residual, silahkan dikumpulkan, silahkan dibuang. Ya, setelah habis cairan 1 liter, Anda lakukan reevaluasi. Apa yang digunakan untuk reevaluasi pada pasien shock? Yang pertama adalah kaji tanda-tanda shocknya hilang atau tidak. Yang kedua apa teman-teman? Tekanan. Kanan darah meningkat. Lebih dari 9. Yang ketiga adalah produksi urin. Berapa target urinnya? Aktifkan suaranya. Dewasa. Dewasa 0,5 per jam. Bayi. Bayi. Misalkan Kakak Jumarni dari Kalimantan Timur. Wah, ya, Kakak Jumarni ya. Ini, bentar. Wah, ini Kakak Jumarni nih dari Kalimantan Timur. Wah, ya kan? Melakukan pertolongan pada korban yang mengalami shock dewasa ya, dewasa tuh. Berat badannya adalah 185 kilo. Berapa produksi urin yang harus terpenuhi? 90 kilo. Wah, soalnya nggak ada angka yang lebih rumit ya, Pak. Nah, gitu. Misalkan berat badannya 256 gitu, Pak. Nah, udah, kita ganti soalnya. Berat badannya 50 kg. Wah, kalian kan sukanya yang gampang-gampang kan? Kalau 50 berarti berapa? 25 cc. 25 cc per jam. Kalau tidak mempan dengan menggunakan cairan kristaloid, maka berikutnya kita perlu kolaborasi dengan dokter untuk memberikan apa? Aktifkan suaranya. RC. Ya, PRC rumusnya sudah Pak Fat tuliskan ya. Kalau nggak mempan dengan PRC, gunakan apa lagi teman-teman? Inotropik. Ya, obat dan dosisnya juga sudah diketik. Kalau nggak mempan dengan inotropik, pakai apa lagi? Vasopresor. Ya, obat dan dosis juga sudah diketik. Kalau semuanya gagal, gunakan apa yang terakhir? Kita mengkhawatirkan dan mencurigai bahwa si korban masih terdapat perdarahan aktif di bagian tubuh yang berongga. Yuk bareng-bareng. Bagian tubuh yang berongga yang mampu menampung darah dalam jumlah yang banyak adalah apa saja? Yang pertama, torak. Pegang dadanya masing-masing. Torak, pegang Bang. Abdomen, perut. Pelvis, bawah perut. Femur itu artinya paha ya. Pegang pahanya Bang. Pahanya sendiri, jangan sebelahnya Bang. Ya, belahmu cewek ya. Banyakan modus ya. Torak, abdomen, pelvis, femur. Nah, itu adalah contoh bagian tubuh kita yang berongga yang mampu menampung darah dalam jumlah yang besar ya. Maka perlu dibawa ke ruang OK ya. Oke, ini ada pertanyaan. Tourniquet berapa lama kita longgarkan Pak? Sejenak. Yang penting di ujungnya sudah ngalir darah itu cukup. Jadi hanya beberapa detik. Kemudian diikat kembali. Berapa tekanan tourniquet yang kita buat Pak? Ya kalau tekanan sih kita berbicara angka ya.
Itu sebetulnya ada alat ukurnya, namanya uh, point pressure measurement. Tapi itu ribet ya. Yang penting Anda ikat sampai darahnya tidak keluar, itu sudah dianggap cukup. Ya. Tanya Mas Bro, shock karena DIC, piye Kang Mas atas ini. DIC apa? Sama ya, DIC ini. Jadi kalau kita memperbaiki kaitannya dengan shock, itu sama Pak, urutannya sama. Coba diberikan cairan dulu, kemudian diberikan darah, diberikan inotropik, digunakan vasopresor ya. Tetapi kalau tidak mempan juga ya, ya nanti ada Anda harus konsul dengan dokter. Kaitannya dengan DIC-nya ini harus juga mendapatkan perhatian khusus ya. Apakah perlu dengan penambahan sel darah putih atau keping darah yang lain, trombosit, perlu nggak gitu ya? Kenapa resusitasinya harus hangat Pak? Tadi ya, karena pada pasien yang mengalami shock sudah terjadi yang namanya hipotermi ya. Oke, apalagi nih? Lucinta Luna. Kalian yang aneh-aneh aja ya. Apalagi nih? Pertanyaannya ini. Pak izin bertanya untuk pengenceran fibrolitik. Tadi sudah ya. Pak izin bertanya mengenai pemasangan fibrolitik. Apakah bisa digabung dengan cairan infus yang lain atau harus dua lain Pak? Sebaiknya sendiri ya. Oke. Tetapi kalau aksesnya nggak ketemu lagi ya sudah. Jadi satu nggak apa-apa. Ya, yang menjadi esensi kan obat itu harus segera masuk kan. Izin bertanya Pak, untuk pemberian inotropik dan vasopresor, apakah ada dosis maksimalnya Pak? Tadi sudah ada ya. Epinefrin tadi adalah 2 sampai 10 mikro per kilogram mikro per menit. Kemudian untuk vasopresor itu adalah 0,1 hingga 0,5 mikro per kilogram berat badan per menit ya. Itu saja teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain ya itu nggak perlu dijawab. Ya. Oke. Apalagi nih pertanyaannya? Pasien dengan CKD on HD mengalami shock. Berapa cairan yang diberikan? Itu pertanyaan bagus dari Bang Irsyad ya. Untuk pasien-pasien dengan kondisi restriksi cairan, contohnya CKD, kemudian CHF, kemudian pasien dengan OMI, pasien dengan edema pulmonal, itu ada istilah fluid challenge teman-teman. Fluid challenge. Tulisannya sih gini ya, fluid challenge. Bacanya challenge ya. Oke. Ini Anda berikan 2 sampai 4 satuannya cc per kilogram berat badan. Nah, contohnya begini, berat badannya kayak Pak Fuad gini kan. Karena aku rajin olahraga itu badanku bagus, ya kan? Nah, itu berat badanku cuman sekitar 60. Oke, 60 dikali misalkan 2, berarti kan 120 kan. Kita uji coba dulu dengan 120 cc. Apakah tekanan darahnya meningkat? Kalau tidak ada perubahan pada tekanan darah, ya jangan diteruskan. Ya, langsung untuk mengatasi shocknya gunakan yang namanya obat-obatan. Kita kejar menggunakan inotropik, kita kejar menggunakan vasopresor ya. Jadi khusus untuk pasien-pasien dengan restriksi cairan harus menggunakan yang namanya apa tadi? Fluid challenge. Pak, kalau terdapat perdarahan pada vena juguler akibat sayatan bagaimana Pak? Dan aksesnya jauh dari rumah sakit harus langgar laut. Buset ya, 3 jam di pedesaan. Pengalaman kami lakukan hacking situasi dan rujuk serta epilen 2 jalur. Itu sudah tepat teman-teman. Ya, yang jelas Anda kontrol dulu perdarahannya. Ya, dengan depth ya, dengan direct pressure masih memungkinkan nggak? Kalau enggak tadi hacking situasional itu sudah tepat. Ya, kemudian Anda pasang epilen, Anda kontrol kaitannya dengan hemodinamiknya.
Kalau muncul tanda-tanda shock, ya harus segera dilakukan resusitasi cairan yang segera. Ya, kemudian rujuk ke tempat yang lebih lengkap untuk fasilitas kesehatannya. Itu sudah sangat tepat, Mas Muhammad Ibnu. Mantap. Oke kawan-kawan, karena waktu sudah menunjukkan sebentar 15.23 ya, kita harus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan kita yang mungkin ya ingin menunaikan ibadah sholat asar.